Selamat pagi rekan-rekan semua. Jika di minggu lalu saya melakukan uji coba dengan menggunakan step down untuk menyalakan pompa listrik, maka kesempatan kali ini masih dengan panel surya 50 WP, tapi saya tidak akan menggunakan rangkaian step down lagi, dan juga saya tidak akan menggunakan baterai bekas laptop ini. Jadi ini saya singkirkan dulu. Jadi saya hanya akan menggunakan panel surya 50 WP. Kemudian di sini ada lampu Philips 10 watt. Kemudian ada satu lagi lampu DC 12 volt 10 watt tulisannya. Bagaimana rangkaian ini sanggup apa enggak menyalakan sebuah TV? Jadi rangkaiannya PLTS 50 WP, SCC, kemudian ini adalah baterai motor bekas. Saya akan menggunakan satu alat lagi namanya wattmeter. Dengan alat ini saya akan menunjukkan ke rekan-rekan benar tidak sih lampu Philips 10 watt itu dayanya benar-benar 10 watt. Juga lampu DC yang saya gunakan di rangkaian PLTS sederhana saya, benar enggak dia 10 watt atau 7 watt? Kita lihat nanti ya, karena di sini tulisnya 10 watt. Apakah TV yang nyolok ke arus listrik itu tidak memakan daya sama sekali? Dan juga menjawab pertanyaan rekan-rekan, bisa enggak PLTS ini menggunakan inverter? Nah, saya akan coba dengan inverter MSB. Meskipun di video sebelumnya saya menyarankan rekan-rekan jangan beli inverter yang ini, tapi karena saat ini saya punya hanya ini yang 12 volt, saya akan menggunakan ini untuk uji coba PLTS sederhana ini. Oke, yang pertama saya akan coba hubungkan dulu rangkaian PLTS sederhana ini ke wattmeter yang saya punya ini. Ini sudah agak lama dan agak rusak tampilannya. Seperti rekan-rekan lihat, di sini bebannya masih 0,0 volt. Untuk percobaan pertama, saya akan menggunakan inverter MSB ini. Akan saya sambungkan ke wattmeter ini. Jadi ini juga sekalian menjawab pertanyaan, sebenarnya berapa wattkah beban yang digunakan oleh inverter ketika tidak ada beban. Jadi berapa daya yang dimakan oleh inverter. Oke, langsung kita nyalakan saja. Jadi seperti rekan-rekan lihat, untuk menyalakan inverter ini 4 watt, 4 sampai 4,5 watt seperti ini ya, kurang lebih sekitar 4 watt untuk menyala atau ban hanya untuk menyalakan inverter ini saja. Kemudian berikutnya saya akan menyalakan lampu Philips 10 watt dengan arus AC 220 volt. Jadi kita langsung colokkan saja. Nah, dengan menyalakan lampu ini, kita lihat pembacaan di wattmeter
dia angkanya sekitar 14,2 tadi ya. Jadi kesimpulannya bahwa lampu Philips ini benar dayanya 10 watt. Jadi kalau kita hitung tadi ya, tanpa lampu itu inverter ini terbaca sekitar 4 watt. Dengan ditambah lampu Philips 10 watt itu terbaca di wattmeter jadi 14 watt. 13 maksudnya itu kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya lampu Philips ini benar mengkonsumsi daya 10 watt. Oke, untuk selanjutnya saya juga akan tunjukkan ke rekan-rekan apakah TV yang nyolok ke arus listrik itu tidak memakan daya sama sekali. Yang akan kita buktikan saat ini. Jadi ini lampu sudah saya ambil, sudah saya matikan, dan dari wattmeter pembacaan sekitar 4,2 watt. Nah, bagaimana setelah saya colokkan TV ini? Seperti yang rekan-rekan lihat, di wattmeternya terbaca sekitar 9 watt ya rekan-rekan. Jadi kesimpulannya, meskipun TV ini tidak menyala, dia mengkonsumsi daya sekitar 5 watt. Jadi bisa rekan-rekan bayangkan bahwa listrik di rumah rekan-rekan itu akan terkena beban 5 watt secara terus-menerus ketika TV dicolokkan ke arus listrik meskipun tidak menyala sama sekali. Oh ya, tadinya saya mau menyalakan TV ini, tapi karena remote-nya nggak ketemu dan juga analognya rusak ini, jadi mohon maaf, kali ini saya tidak jadi uji coba menyalakan TV ini. Nanti kalau remote-nya ketemu mungkin saya buat konten berikutnya, atau juga bisa rekan-rekan lihat di video pertama saya sekitar 2 tahun yang lalu. Saya juga menggunakan rangkaian yang hampir sama dengan ini untuk menyalakan TV ini. Jadi kesimpulannya, alat elektronik yang terus nyolok ke saluran listrik itu sebenarnya memakan daya ya rekan-rekan. Oke, untuk selanjutnya saya tidak akan lagi menggunakan inverter ini. Ini saya singkirkan saja. Saya akan melanjutkan ke lampu DC ya. Lampu DC 12 volt 10 watt. Ini adalah lampu yang saya gunakan di video saya di rangkaian PLTS minimalis sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan ke rekan-rekan apakah benar lampu ini mengkonsumsi daya sebesar 10 watt seperti yang tertera di lampunya. Dia akan langsung saja saya tunjukkan. Colokkan dulu. Oke, lampu sudah menyala dan ternyata yang terbaca di wattmeter itu hanya sekitar 5,1 watt saja. Jadi kesimpulannya, lampu ini tidak sesuai dengan yang tertulis di sini. Tapi meskipun begitu, kalau rekan-rekan lihat di video saya sebelumnya, lampu ini sudah cukup terang dipakai untuk sehari-hari dan juga ketika mati listrik. Jadi kalau sebelumnya saya juga merekomendasikan kenapa sebaiknya untuk lampu menggunakan arus DC saja.
Karena kalau kita menggunakan inverter tadi seperti yang kita lihat tadi sebelumnya, untuk menyalakan inverter ini itu sudah perlu arus sekitar 5 watt, 4-5 lah. Nah, sementara kita menyalakan sebuah lampu yang katanya 10 watt saja, itu hanya kena di 5 watt. Jadi daripada arus terbuang sia-sia untuk menyalakan inverter, rekan-rekan bisa menambahkan satu lampu lagi untuk menyalakan lampu seperti ini. Jadi secara efisiensi akan lebih hemat kalau rekan-rekan menggunakan lampu DC saja. Karena kalau inverter lossnya ya lumayan ya, 5 watt. Kalau kita pakai 10 WP itu sudah hilang 10 WP sendiri untuk menyalakan inverter. Jadi sebagai gambaran, 10 WP itu sanggup menyalakan sekitar 3 watt selama 12 jam. Nah, kalau untuk menyalakan inverter saja perlu sekitar 4 watt, jadi sudah hilang sendiri 10 WP. Nah, buat rekan-rekan yang pakai PLTS dan solar panel yang kecil itu sangat sayang. Jadi lebih baik buat lampu, gunakan saja lampu DC seperti ini. Jadi meskipun tertulis 10 watt, tapi aktualnya dia hanya terbaca sekitar 5 watt saja. Ya, kurang lebih 5 sampai 5,3, 5,2. Jadi akan lebih efisien untuk lampu DC menggunakan ini. Dan kali ini saya uji coba tidak menggunakan baterai yang ini ya. Rekan-rekan, ini saya lepas. Saya pure hanya menggunakan baterai bekas motor saja, dan itu terbukti berhasil. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.